Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang prosesor Ryzen 3 4100 ya, Ryzen 3 4100. Soalnya ada pertanyaan dari salah satu viewer bilang, "Bang, mau nanya, saya pakai Mobo yang ini, Mobonya yang ASRock A320M HDP V.40 dan prosesornya Ryzen 3 4100, tapi nggak bisa buka atau masuk ke BIOS-nya. Monitornya nggak ada tampilan masuk ke BIOS, alias maksudnya no sinyal. Kira-kira apa ya Bang masalahnya? Thanks." Jadi sebelumnya ya, sekedar informasi kalau Sirtiman juga pakai Ryzen 3 4100 ya. Dan sebelum beli Sirtiman ini udah paham kalau Ryzen ini emang cocoknya emang baru bisa tampil di monitor harus pakai VGA tambahan, VGA eksternal atau VGA discrete bilangnya, atau VGA yang ini ya, yang dicolok dari, ya beli dulu pokoknya. Dia nggak di belakang prosesornya serinya nggak ada G-nya, artinya dia nggak ada kartu grafik internalnya ya, nggak ada iGPU-nya. Jadi harus beli VGA tambahan gitu. Jadi kalau nggak pakai VGA tambahan nggak bakal nyala. Sirtiman juga udah bikin video cara ngerakit Ryzen-nya ya. Dan juga VGA tambahan ya, yang Sirtiman pakai ini pakai RX 6400 yang low profile. Yang low profile itu artinya yang bentuknya kecil, wattnya yang rendah ya, sekitar mungkin antara 40-an kali, 40 watt ya. Dan yang jelas irit daya gitu. Jadi emang sengaja, selain dulu budgetnya adanya yang itu ya, belinya juga dulu pakai pinjol gitu, harganya baru 1,8. Itu saat-saat mungkin tahun 2021 2022 ya, saat harga VGA masih agak tinggi gitu, dan 1,8 itu harga yang murah gitu. Dan RX 6400 yang Sirtiman pakai bisa untuk game yang 1080 px ya, gambarnya udah bening, juga main gamenya kayak di sini Sirtiman pakai PES ya. PES 2021 itu udah enak banget deh. Sering bikin konten juga di YouTube Short pakai PES 2021, dan main game Clash of Clans ya di desktop itu ya udah enak gitu. Pakai emulator bawaan dari Google Play Beta. Nah, di sini untuk yang belum paham ya, ini emang Ryzen 3 4100 ini ya Ryzen yang boleh dibilang terbaru ya. Ada seri sebelumnya yang Ryzen 3 3200G, yang belakangnya nggak ada G, artinya dia nggak ada kartu grafik bawaan atau iGPU-nya. Bisa lihat di sini core-nya ada 4, thread-nya ada 8. Ini cukup kuat ya, wattnya 65. Frekuensinya 3,8, busnya 4 GB, codename-nya Renoa, soketnya AM4. Soket ini untuk mobonya ya, mobonya ditaruh di mobo yang mana, AM4. Kalau mau kode name-nya Renoa ini untuk ngecek BIOS versi BIOS-nya ya, cocoknya BIOS berapa gitu. Nah, ini kita cek lagi untuk suhunya ini 95 derajat masih kuat gitu. Untuk yang ya mungkin kalau PGA, pakai VGA yang boros ya, boros daya gitu, dia masih kuat 95 derajat. Kalau masak air tuh mendidih kali. Prosesornya desktop, produknya masih aktif ya, rilis date-nya 4 April 2022. Harga launchingnya $99, sekitar 1 juta lebih ya. Dan ini frekuensinya bisa dari 3,8 GHz, bisa di
di OC ya, di turbo sampai 4 GB. Cuma kalau mau di turbo ini pakai Mobo yang seri B 450 mungkin ya, atau B550 untuk yang di OC. Cuma ini makanya ini nggak jauh gitu. Kalau di OC pun nggak jauh gitu. Beda sedikit lah. Base clocknya 100, multiplier 3x8, TDP nya wattnya ini 65 ya, dan bisa stabil di 45. Ini KC nya nih, KC ini sebenarnya untuk ruang penyimpanan di ininya, thread-threadnya 64 KB, 51 KB, 8 MB. Arsiteknya ini DDR4, jadi dia supportnya RAM-nya DDR4 dual channel ya. Dual channel ini RAM-nya bagusnya pakainya yang 2 tuh, meskipun 1 juga bisa sih, cuma bagusnya stabilnya yang 2 gitu. Jumlah core 4, CPU-nya 1, Nah ini yang perlu digarisbawahi, ini integrated VGA-nya nggak ada gitu, NA. Jadi harus beli VGA tambahan. Untuk beli VGA tambahan ya silahkan kunjungin marketplace kesukaan. Dan ini sebenarnya ini termasuk yang kelas menengah ya, kelas menengah dan terbaru lah tahun 2022 gitu. Kalau Steadman pakai berdasarkan pengalaman, berdasarkan ya ini aman-aman aja sih. Untuk live streaming di TikTok bisa gitu. Untuk live streaming di YouTube agak delay. Cuma kalau untuk edit video main game yang 1080 cukup, kecuali kalau mungkin game yang 4K itu emang belum pas ya, emang kelasnya beda gitu. Jadi kalau untuk Steadman ini ya dipakai untuk bikin konten di YouTube, bikin konten di TikTok, ya pokoknya untuk kerja, untuk ngelapak Tokopedia atau Shopee ini udah cukup gitu, udah cukup lah, nggak usah yang kebagusan nanti malah mahal. Mungkin di masa depannya ya bagus gitu, cuma kalau untuk ngabisin budget di masa sekarang juga itu nggak bijak juga. PC sebenarnya bisa di upgrade ya, apalagi ngikutin kemajuan zaman. Mungkin di masa depan nanti kalau mau upgrade bisa yang lebih bagus tuh. Jadi yang sekarang ya pakai yang sesuai lah. Kalau mau ya dilebihin dikit speknya, ya usahain yang tetap yang irit daya ya, biar di rumah tuh nggak boros bayar listriknya. Sebenarnya nggak terlalu sih, yang penting produktivitasnya ya harus bisa menghasilkan cuan. Kalau beli PC cuma buat hiburan doang ya sebenarnya ya jangan beli PC yang ya buat style ini aja, sekadar buat style YouTube atau style hiburan lah, seperti itu. Buat main game doang ya mulai dipertimbangkan ya, untuk mencoba untuk ya lebih produktif lagi, entah itu main game sambil live streaming atau main game sambil direkam ya biar diupload gamenya juga ya, bikin konten ya. Mulai disarankan nggak cuma main game doang, tapi juga bisa membangun komunitas, membangun ya pokoknya berikan sumbangsih ya, bermanfaat untuk ya rekan-rekan yang sesama suka game, sama suka Ryzen. Jadi ya bisa bermanfaat. Seperti teman ya, share video ini biar semangat gitu. Jadi untuk kendalanya sih apa ya? Kendalanya ini kalau dari 4 core 4 thread sebenarnya udah cukup ya, udah cukup lah kalau untuk game-game yang main game yang nggak terlalu berat gitu. Mungkin kalau kayak game kayak apa Cyberpunk kayak gitu kan agak berat gitu. Mungkin kalau kayak GTA 5 atau Genshin ini masih enak. Apalagi kalau kayak Valorant ini masih bisa lah. Tinggal VGA-nya juga disarankan ya ngimbangin. Nah kalau di sini Steadman Ryzen 3 4000 sini generasi baru tahun 2022, usahain VGA-nya tuh kalau bisa yang seri RX ya, RX 6400, RX 6500, RX
6600 lah yang generasinya ya tandemannya gitu. Kalau milih generasi lama juga bisa, cuma ya kayak RX 5800 ya, cuma itu boros daya itu kebanyakan. Kalau yang lama-lama itu memang kuat buat main game, cuma listriknya ngerinya sampai 200 watt yang ngabisin VGA-nya doang tuh, belum belum ininya apa yang lain-lainnya kayak apa mungkin di PC ada lampu ada ya. Jadinya PSU-nya harus dicek lagi ya. PSU-nya harus dicek lagi. Jangan sampai PSU-nya ya ini kebanyakan daya, PSU-nya panas meleleh, bakar gitu. Di sini untuk Sirman pakai PSU-nya yang ini ya, yang pokoknya udah dibikin videonya nih tentang rakitan Ryzen 3400. Jadi kalau mau nonton spek-spek lainnya ya yang udah dipakai, artinya udah terbukti Sirman tuh udah terbukti sampai sekarang tuh awet gitu. Dan nah ini racikannya nih, silahkan kalian ya pokoknya search aja, ini ada beberapa video ya 3100 sampai Sirman bikin ya pokoknya di kalau mau lihat-lihat, kalau mau tahu komponen lainnya silahkan. Rakitan PC Ryzen 3400 Renoir Gahar seperti itu. Oke, jadi kalau yang tanya kenapa gelap seperti tadi ya, harus ada VGA tambahan, itu wajib ya. Kalau nggak ada nggak bakal bisa nyala sampai botak gitu. Dan ya jangan lupa VGA-nya cari tandemnya yang pas gitu, soalnya dia udah termasuk keluaran baru ya, rilisnya masih termasuk baru, jadi ya disarankan pakai yang RX yang 6400 dan 6200. Kalau yang 6 RX yang mungkin harga 3 juta 4 juta ya kalau bisa naikin lagi harga, jangan pakai yang Ryzen 3 4100, mungkin Ryzen 5 ya, Ryzen 5 5600 atau Ryzen 5 4500 ya. Yang Renoir Ryzen 5 4500 itu core-nya lebih banyak lagi dan tandemannya lebih cocok kalau yang kayak VGA RX 6700 ke atas ya. Oke, jadi itu aja guys, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanya lagi seputar AMD Ryzen 4100 ya, 4100 silahkan. Dulu Sirman pernah ngeracik harga 5 jutaan dulu ya, juga bisa ditonton videonya nih, silahkan di search aja ya, search tentang Ryzen 3 4100. Untuk yang mau tanya-tanya lagi seputar ya entah itu VGA-nya Sirman juga pakai, terus CPU-nya atau ya mungkin biar enak gimana ya, silahkan di komen aja di komen ya, biar kalian tuh jadi ada apa ya, jadi nggak nyesal atau nggak apa sih pakai ini gitu. Soalnya ini sesuai dengan budget ya, modelnya ya Ryzen-nya ya masih Ryzen 3 tapi teknologinya terbaru gitu aja sih. Untuk yang ya ini sebenarnya kalau Sirman bilang Ryzen yang collector edition ya, soalnya kebanyakan orang pengen yang tinggi Ryzen 5 5600 core-nya banyak, cuma Sirman ya karena mungkin bisa aja beli yang kayak orang rata-rata gitu. Cuma dengan Ryzen ini aja udah cukup, apalagi Sirman cuma bisnis online ya, nggak edit yang berat-berat gitu ya, nggak edit 3D atau pokoknya video 4K apa ya. Di sini pilihan Ryzen 3 4100 itu udah cukup banget deh gitu. Malah kadang ya pengen dikurangin lagi ya, cuma ya nggak perlu sih, ini udah, apalagi VGA-nya juga udah pas banget. Emang sebelumnya udah check and recheck dulu itu VGA-nya apa yang enak dan murah, ya udah pilihannya enak murah irit ya RX 6400 gitu. Silakan guys, kalau ada yang mau tanya silakan kolom komentar, jangan lupa di share like videonya, subscribe, jempolnya. Goodbye.